got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, turn out that 3 glass, I'm a block, bitches on my line, and you know. Menurut Dr. Van den End, periodisasi sejarah gereja Indonesia adalah peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan gereja di Indonesia pada tahun 1959. Untuk pertama kali, terbitlah sebuah karangan yang menyajikan sejarah gereja di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, sudah ada karangan-karangan lain yang membahas pokok itu, tetapi semua ditulis dalam bahasa Belanda. Buku Dr. Muller-Kruger, Sejarah Gereja di Indonesia yang terkenal itu merupakan pembahasan pertama tentangnya dalam bahasa Indonesia sendiri setelah Dr. Muller-Kruger menulis karyanya Usaha untuk Mempelajari Sejarah di Indonesia Maju Terus. Sejak tahun 1959 telah terbit beberapa buku yang berharga mengenai sejarah gereja di tanah air. Para ahli di dalam negeri maupun di luar negeri telah menghasilkan sejumlahnya monografi baru mengenai gereja-gereja daerah dan mengenai pokok-pokok yang tertentu. Dalam karangan-karangan itu diusahakan untuk memperluas pandangan sehingga yang diberikan bukan hanya sejarah pekabaran Injil, melainkan sejarah gereja dalam arti yang indah. Khusus sejarah gereja di Tapanuli, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Irian Jaya yang mendapat sorotan baru. Orang-orang Katolik Roma pun menerbitkan sebuah karya besar mengenai sejarah gereja mereka. Karena penelitian sejarah sudah maju, maka dianggap perlu menerbitkan suatu buku yang baru sebagai ganti buku Dr. Muller-Kruger. Sebetulnya, waktu untuk menulis sebuah buku yang baru sebelum datang. Masih perlu dilakukan banyak penelitian khususnya mengenai corak kerohanian atau teologi para sendeling dan memegangi. Di wilayah Indonesia terdapat sejumlah besar gereja-gereja. Masing-masing gereja-gereja itu mempunyai sejarah sendiri. Sejarah masing-masing gereja itu berbeda karena faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Panggilan yang menjadi mula sebab timbulnya gereja itu berbeda-beda coraknya dan begitu pula halnya dengan faktor-faktor dari dalam yang ikut menentukan corak jawaban yang diberikan oleh gereja itu. Tetapi dalam sejarah gereja itu terdapat pula unsur-unsur bersama. Pertama-tama karena sebuah gereja itu merupakan perwujudan gereja Kristen yang esa dan am. Pada abad ke-16 didirikan oleh pekabar-pekabar Injil Katolik Roma di Minahasa, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Tentang jemaat-jemaat itu kita mempunyai banyak dokumen sebagai sumber sejarahnya dan ada kontinuitas yang nyata antara jemaat-jemaat tersebut dengan kekristenan di daerah-daerah itu sekarang. Bahkan pada abad ke-19, jemaat-jemaat itu menjadi pangkalan untuk PLDI daerah timur, selebihnya di Sulawesi. Para sendeling dari barat yang jumlahnya kecil bekerjasama dengan guru-guru dari Ambon dan Minahasa, Singgir, dan Timor.